Kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya menyiapkan telinga kami Tuhan, tetapi kami mau membuka hati kami lebar-lebar, supaya firman-Mu yang kami dengar, kami mengerti, kami ingat, kami lakukan di dalam hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dijauhkanlah segala hal yang bisa menyebabkan fokus kami terganggu, segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan atau mengambil kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang menghalau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diberi judul atau tema dari pusat, hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, waktu saya masih muda, saya sudah kenal Tuhan ya, dari mulai sekolah minggu, tetapi belum mengerti banyak ya. Mungkin iman itu seperti benih yang ditaburkan ya, sehingga bertumbuh atau tidak ya, bertumbuh atau tidak. Firman Tuhan memberitahukan ada 4 kondisi ya. Ada pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, atau tanah yang subur ya. Itu gambaran dari hati setiap orang ya. Mungkin dari remaja saya dengan firman Tuhan seperti benih yang ditaburkan, apa bertumbuh atau tidak, nah itu tergantung hati saya yang menerima taburan firman Tuhan itu ya. Jadi waktu saya beranjak dewasa, hidup saya tidak berjalan seperti firman Tuhan ya. Saya hidup seenaknya, saya tidak terlalu peduli dengan Tuhan ya. Tuhan mau perintahkan apa, mau berfirman seperti apa, saya tidak pernah terpikir ya, tidak pernah peduli atau tidak pernah tunduk di bawah kedaulatan Tuhan ya. Sehingga mulai hidup ngaco ya, apalagi ada teman-teman, sahabat-sahabat yang erat ya, yang dekat, yang seringkali membawa pengaruh buruk ya, karena ada banyak teman juga yang bukan Kristen ya, seperti itu. Jadi waktu itu saya melihat masa depan saya itu semakin ditempuh, semakin suram ya, semakin suram saudara. Saya bukannya menjadi orang yang semakin mapan ya. Setiap orang kan ingin hidup makin dewasa, makin tambah umur, makin hidup jelas, mapan, seperti itu ya. Tetapi tidak ada tanda-tanda seperti itu di dalam hidup saya. Malah saya terpuruk ya, terpuruk. Banyak hutang ya, kesana kemari ya, karena kebiasaan buruk saya sebagai pemain judi, tukang judi ya, seperti itu. Hidup lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, saya pikir waktu itu ya apapun yang terjadi terserah ya, pokoknya saya tidak mau hidup diatur oleh siapapun. Saya mau bawa maunya sendiri ya, seperti itu. Tetapi sekali waktu ketika Tuhan Yesus menangkap saya ya, waktu itu saya mengalami satu pertobatan ya, pertobatan yang luar biasa, satu malam yang indah, di mana kemudian saya berbalik.
Segala yang lama saya mulai tinggalkan, saudara. Saudara, baru sekarang saya tahu ya, ternyata Tuhan itu punya rancangan yang indah buat saya. Tuhan yang memimpin hidup saya, Tuhan yang mengatur hidup saya. Ketika saya mau dengar firman-Nya, ketika saya mau belajar taat dan setia, Tuhan terus memperbaiki hidup saya. Terus mereka-reka yang baik dan semakin baik, saudara, sampai saat ini. Saudara, saya percaya Tuhan juga punya rencana yang indah ya bagi setiap kita, apalagi anak-anaknya. Tuhan ingin supaya kita mengalami kehidupan yang indah, yang mulia, yang Tuhan sudah rancang, saudara. Mari kita membaca Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, mungkin saudara nggak nangkep ya, maksudnya apa ini ya? Kenapa bisa seperti itu ya? Apakah saudara pernah membaca kitab Yeremia dan memahami apa sih yang terjadi ya? Saudara, kalau saudara membaca kitab Yeremia, Yeremia itu melayani di tengah-tengah masa yang sulit ya, di kerajaan Yehuda ya. Mari kita lihat latar belakang sedikit dari kisah ini ya. Saudara, pelayanan Yeremia sebagai nabi diarahkan kepada kerajaan selatan atau Yehuda, sebab waktu itu kerajaan Israel pecah jadi dua ya. Ada kerajaan selatan Yehuda dan kemudian ada kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku ya. Yehuda dan Benyamin, kemudian yang satu lagi kerajaan Israel ya. Jadi sepanjang 40 tahun terakhir dari sejarahnya, yaitu 626 sebelum Masehi ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Masehi itu sebelum Kristus datang ke dunia ini ya. Jadi 626 tahun 626 sampai 586 ya. Hitung mundur ya. Jadi pelayanannya 40 tahun. Ia masih hidup untuk menyaksikan serbuan Babel ke Yehuda yang terakhir dengan kebinasaan Yerusalem dan bait suci. Saudara, waktu itu kan ada bait suci yang megah ya, yang didirikan oleh Salomo, yang semuanya dari emas murni ya. Tetapi kemudian Nabi Yeremia mendengar firman Tuhan dan disuruh memberitahu kepada umatnya ya, orang-orang Yehuda dan Yerusalem ini,
bahwa mereka akan dihabisi oleh bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel, ya. Bahkan Yerusalem, Bait Allah akan di bumi hanguskan dan akan menjadi puing-puing kehancuran, saudara. Saudara, enggak gampang ya sebagai nabi untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada dia dan suruh sampaikan kepada umatnya, entah berita baik atau berita buruk, ya harus jujur ya. Itu nabi sejati, saudara. Nabi sejati. Enggak gampang, tantangannya berat. Jadi ketika Yeremia memberitakan firman Tuhan seperti itu, ada banyak orang tidak suka dan menentangnya, termasuk rombongan nabi ya. Jadi nabi itu kan banyak ya. Cuman nabi itu ada nabi yang sungguh-sungguh atau nabi yang ya sekedar melayani saja ya, dan tidak jujur, tidak benar, tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Mungkin gambarannya kalau zaman modern sekarang ini, hamba-hamba Tuhan juga banyak ya, pendeta juga banyak. Ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berpaut kepada firman Tuhan, taat setia, dan tidak berani mengatakan yang tidak benar ya, yang bukan berasal dari Tuhan, tidak berani. Tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang mungkin bisa aja sembarangan ya, tidak disuruh Tuhan dia sampaikan, atau mungkin bisa ngarang-ngarang cerita ya, bisa seperti itu, saudara. Zaman Yeremia juga seperti itu, saudara. Yeremia sebagai nabi sejati ya, ditentang oleh semua orang, termasuk hamba-hamba Tuhan, para nabi pada zaman itu. Bahkan mereka yang paling gigih menentang Yeremia. Yeremia ditangkap, kemudian diusulkan untuk dihukum mati, saudara. Dihukum mati ya. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan Yeremia itu ada di Yeremia 25 ya. Yeremia pasal 25 ayat 1. Begini firman yang datang kepada Yeremia. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita.
maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Itulah kira-kira yang disampaikan Yeremia, ya. Saudara, berat ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan jujur. Yerusalem akan dihancurkan, nanti akan ada Raja Babel, Nebukadnezar datang menyerbu, dan semua akan dibantai, dianiaya, dibunuh, dan ada sebagian yang ditawan, ya, ditawan menjadi tawanan dibawa ke Babel, saudara. Saudara, kalau satu negara, ya, mungkin saya bandingkan kalau di Indonesia ini, ya, kalau firman Tuhan datang misalnya ke saya, ya, suruh beritakannya, nanti ini akan dijajah, di bumi hanguskan, dihancurkan, ya. Wah, itu berat, ya. Artinya membuat orang tidak suka, ya, karena mereka sukanya yang baik-baik, ya. Tetapi memang firman Tuhan seperti itu. Kenapa, saudara? Karena di Yerusalem orang-orang Yehuda itu berlaku fasik, ya, jahat, ya, udah jahat, kemudian menyembah Allah-Allah lain. Itulah yang paling dibenci Tuhan, ya. Kalau saudara baca di hukum Taurat Musa, ya, di Ulangan 28, di situ Tuhan memberitahukan hukum-hukum, aturan-aturan Tuhan, ya. Ada yang namanya berkat, ada yang namanya kutuk, ya. Kalau orang berlaku jahat, ya, tidak jujur, tidak baik, dan kemudian apalagi menyembah Allah-Allah lain, itu Tuhan murka, ya. Maka Tuhan akan mendatangkan hukuman. Kalau tidak bertobat, Tuhan tambah hukumannya lebih berat lagi, ya, lebih berat lagi, ya. Kalau tidak mau juga diingatkan, tetap tidak mau bertobat, Tuhan akan binasakan, ya, binasakan dan cerai-beraikan, ya. Saudara, itulah yang terjadi, ya. Jadi di zaman Yeremia itu bangsa ini begitu rusak lakunya, jahat, dan kemudian ada penyembahan berhala. Akhirnya Tuhan utus Yeremia untuk beritakan firman Tuhan tadi. Ingatkan. Berapa tahun tadi? Berapa? Diingatkannya 23 tahun, saudara. Dari sejak pemerintahan Raja Yosia, Yeremia sudah ngasih tahu, ya, bertobatlah, berubahlah, ya, dari tingkah langkahmu yang jahat. Nah, seperti itu. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum engkau, ya. Tuhan akan mendatangkan hukuman berat, ya. Dinubuatkan Yerusalem akan hancur, jadi puing-puing, ya, jadi ejekan atau cemoohan bangsa-bangsa lain, ya. Itu bait Allah yang megah, yang semuanya dari emas, itu pun akan dijarah, dihancurkan, dibakar. Semua perkakas-perkakasnya dari emas akan diangkut ke Babel. Itu, saudara, ya. Bagaimana menubuatkan seperti itu, saudara? Itu pasti menjadi tantangan, ya. Memang ada banyak orang-orang yang tidak suka, termasuk rajanya, saudara. Jadi Yeremia ditangkap, saudara, ditangkap dan terancam hukuman mati, saudara. Kemudian ada nabi-nabi palsu pada zaman itu, ya. Salah satunya Nabi Hananya, ya. Saudara, sebetulnya Nabi Yeremia itu menubuatkan bukan hanya untuk bangsa Yehuda, tapi bangsa-bangsa sekeliling juga, ya, bahwa mereka harus tunduk kepada Raja Babel. Nah, itu nggak gampang, ya. Kalau saya, misalnya kalau saya disuruh memberitakan, ya, bandingannya misalnya Indonesia harus tunduk misalnya ke kerajaan mana yang akan datang menyerbu. Wah, susah, ya, susah. Tetapi firman Tuhan seperti itu yang datang ke Yeremia. Yeremia disuruh memberitakan
bahwa nanti akan datang Nebukadnezar menyerbu. Kalian semua harus tunduk, ya. Tunduk dijajah. Ya memang ketetapan Tuhan seperti itu, Saudara. Mengapa seperti itu? Karena Nebukadnezar didatangkan oleh Tuhan untuk menyerbu Yerusalem. Itu bentuk penghukuman Tuhan kepada bangsa Yehuda yang tidak mau bertobat, ya. Jadi Tuhan pakai. Mari kita lihat di pasal 27, Saudara. Di pasal 27 mulai dari ayat 1, ya. Yeremia 27 ayat 1. Pada permulaan pemerintahan Sedekia anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Nah, itu ya saudara masalahnya, ya. Yeremia disuruh Tuhan memberitakan harus takluk kepada Raja Babel. Raja Babel bagi mereka mungkin penjajah, ya, yang mau datang menyerbu, tetapi Tuhan suruh menaklukkan diri, ya. Jangan melawan, artinya seperti itu, ya. Mau nggak saudara? Berat, ya, berat. Misalnya kalau Indonesia ada yang mau datang menjajah, ya, itu karena kehendak Tuhan misalnya, dan Tuhan suruh sampaikan kepada seluruh bangsa ini bahwa akan datang nanti penyerbu yang akan menghancurkan. Tunduk saja, jangan melawan. Nah, gampang nggak saudara? Ya, itu yang dihadapi Yeremia, saudara. Tetapi Yeremia nabi sejati. Dia tidak mencari kesukaan manusia, tetapi dia taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Jadi suruh sampaikan seperti itu, ya dia sampaikan, ya. Ada banyak nabi-nabi palsu yang menjadi lawan Yeremia. Sama-sama bernubuat, firman Tuhan datang kepadaku, bla 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 bla, seperti itu, ya. Jadi mengatakan yang lain dengan Yeremia, ya. Salah satunya Hananya, ya. Mari kita lihat Hananya, Nabi Hananya, ya. Hananya lawan Yeremia. Kita baca di pasal 28. Dalam tahun itu juga pada ayat 1, ya. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur
yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk Raja Babel. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Saudara, ayat 1-3 stop dulu, saya mau jelaskan ya saudara. Jadi waktu Nebukadnezar menyerbu Yerusalem itu bukan cuma sekali ya. Pertama kali datang, diserbu, diambil perkakas-perkakas di bait Allah yang terdiri dari emas itu, diambil dibawa ke Babel. Nanti ada kedatangan kedua kali ya, 9 tahun kemudian datang lagi, mereka menyerbu lagi ya. Nah, waktu datang pertama ambil perkakas-perkakas itu, Hananya tampil, beginilah firman Tuhan. Nanti Kuk Raja Babel sudah dipatahkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengembalikan itu perkakas-perkakas yang diambil ya, seperti itu. Itu yang tadi kita baca saudara. Jadi itu betul dari Tuhan seperti itu atau tidak? Yang jelas berbeda dengan Yeremia. Yeremia mengatakan Yerusalem akan dihancurkan, semua perkakas bait Allah akan diangkut, bait Allahnya juga akan dihancurkan, di bumi hanguskan, dan Yerusalem tinggal puing-puing ya, menjadi kesunyian dan suitan orang. Suitan orang itu cemoohan orang ya, seperti itu. Dan kamu akan menjadi tawanan di Babel selama 70 tahun saudara. 70 tahun ya. Jadi yang mana yang benar? Yeremia atau Hananya? Hananya mengatakan dalam 2 tahun Tuhan akan mengembalikan itu perkakas yang diambil oleh Raja Babel. Nah, itu saudara ya. Saudara, kita lanjut ya. Juga ayat 4, juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda berserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuat palsu ya. Jadi waktu datang pertama kali ada raja-raja, bangsawan-bangsawan yang diangkut juga ke Babel ya. Salah satunya ada Daniel dan siapa? Sadrak, Mesah, Abednego. Itu diangkut ke Babel, saudara. Kalau Daniel ya mungkin ngerti firman Tuhan, mungkin dia punya ketaatan, jadi dia tahu apa yang dikatakan Yeremia. Jadi dia menyerahkan diri, dibawa ke Babel jadi tawanan, ya ikut saja, tidak memberontak, tidak melawan, ikut apa yang dikatakan oleh Yeremia. Karena Yeremia mengatakan kalau kamu takluk kepada Raja Babel, membiarkan dirimu dibawa ke Babel, di sana akan 70 tahun menjadi tawanan, baru Tuhan ingat dan kembalikan kamu ke Yerusalem. Itu firman Tuhannya seperti itu saudara. Jadi waktu itu Daniel ikut rombongan yang diangkut ditawan di Babel. Daniel ikut apa yang difirmankan Tuhan saudara. Dan Tuhan pelihara hidupnya. Karena Tuhan berjanji setiap orang yang menundukkan diri takluk kepada Raja Babel akan dipelihara hidupnya. Kalau yang melawan, Tuhan akan mendatangkan apa tadi? 3 hal. Pedang, kelaparan, penyakit sampar. Penyakit sampar kayak zaman sekarang COVID ya. Wah, kena COVID, sesak napas mati. Ya. Kalau luput dari 3 itu ya, pedang, kelaparan, penyakit sampar, Tuhan akan datangkan bangsa lain untuk menindas, menganiaya, membunuh ya. Saudara, itu ketetapan Tuhan saudara. Tadi dikatakan oleh Yeremia, Tuhan semesta alam ya. Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang berdaulat, dia yang mempunyai segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, dia yang mengendalikan segala sesuatu ya. Jadi kalau Tuhan mau datangkan bangsa Babel untuk menghabisi umatnya,
Yerusalem, ya, orang Israel, bangsa Yehuda itu, ya, itu kedaulatan Tuhan, itu ketetapan Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Yang Tuhan mau, Tuhan ditaati, dipatuhi, karena Tuhan punya hukum-hukum, aturan-aturan. Kenapa Tuhan mendatangkan Nebukadnezar Raja Babel untuk menghabisi Yerusalem? Padahal Yerusalem itu umat Israel, umat Yehuda itu umatnya, saudara. Ya, biji mata Tuhan, umat pilihan Allah. Tapi karena mereka memberontak, mereka tidak taat firman Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka berlaku jahat, ya, tidak jujur, curang, dan menjadi memakan sesamanya, ya. Makanya Tuhan murka. Tuhan ingatkan bertahun-tahun, ya, lewat nabi-nabinya. Kalau tidak mau bertobat juga, ya udah, dihabisi oleh bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel, ya, Nebukadnezar sebagai rajanya. Saudara, itu yang terjadi. Jadi ini namanya khotbah cerita, ya. Jadi supaya saudara mengerti latar belakang. Jadi waktu saudara dengar ayat 11, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku itu rancangan yang penuh harapan, ya. Saudara, ini Yeremia vs Nabi Hananya di pasal 28. Saya akan mengakhiri kisah Hananya ini supaya saudara tahu, ya. Tuhan suruh Yeremia mengatakan begini, ayat 13. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Ayat 15, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ayat 17, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Luar biasa, ya. Nabi palsu vs nabi sejati. Yeremia menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan, ya, tangan Tuhan yang kuat menimpa Hananya yang bernubuat palsu, ya, yang cuman ingin menyenangkan banyak orang, menyenangkan hati raja. Dia mengatakan, wah, Raja Babel nanti akan dipatahkan oleh Tuhan kuknya, ya, itu perkakas-perkakas yang diambil akan dikembalikan, ya, seperti itu. Nabi Yeremia cuman bilang, oh begitu, ya, mudah-mudahan, moga-moga Tuhan berbuat seperti itu, tetapi yang aku tahu tidak, katanya, ya. Jadi akhirnya seperti itu, saudara. Yeremia juga masih hidup menyaksikan keruntuhan Yerusalem, ya. Jadi dia menyaksikan bagaimana Yerusalem dihancurkan, di bumi hanguskan, bait Allah dihancurkan, semua perkakas dari emas diangkut ke Babel. Menyaksikan, luar biasa, ya. Kalau seorang nabi sejati itu, dia akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, ya. Yang berikut, apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari firman Tuhan ini, ya. Yang pertama, Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya. Tadi di Yeremia 27 itu dikatakan, akulah Allah, Tuhan Allah semesta alam, ya. Aku yang menjadikan bumi dan segala isinya, segalanya milikku, dan aku berkuasa memberikan kepada siapa yang aku mau, ya. Jadi tidak ada yang bisa menentang Tuhan, ya.
Dan sekarang aku akan berikan kepada Nebukadnezar kuasa itu, ya. Nebukadnezar akan datang menghancurkanmu, ya. Itu kita harus tahu. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, ya. Tidak ada seorang pun bisa melawan Dia, ya. Yang kedua, Allah memiliki aturan-aturan atau hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh siapapun. Siapapun, saudara, baik yang percaya atau tidak percaya, semua ada di bawah kuasa Tuhan. Memangnya bisa apa dengan Tuhan, ya? Kalau kita mau melawan, mau menentang Tuhan, memangnya bisa apa, ya? Jadi kalau zaman sekarang Allah yang sama, saudara, jangan berpikir, oh sekarang Tuhan Yesus Allah kita, Allah yang penuh kasih, ya. Allah yang penuh kasih itu juga yang mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Itu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Jadi Allah yang sama, perjanjian lama, perjanjian baru, sama Allahnya, ya. Jadi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah yang punya aturan-aturan, hukum-hukum yang harus ditaati oleh siapapun. Siapa yang melawan, menentang, pasti babak belur, ya, atau hancur, ya. Dulu saya pernah ilustrasikan Allah itu, ya, seperti gunung batu yang kokoh kuat. Kalau orang mau melawan, silahkan lawan. Mau ditinju, mau diapain, silahkan, saudara. Paling babak belur sendiri, ya. Atau saudara hantam keras-keras itu gunung batu, tangan saudara yang patah, ya. Coba saudara benturkan kepala, hancur sendiri, ya. Saudara, Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Dia punya hukum-hukum, aturan-aturan yang harus dipatuhi, ya. Tadi Tuhan mengatakan kalau kamu bertobat, mungkin Allah tidak akan mendatangkan Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Yehuda. Tapi kalau nggak mau bertobat, Allah datangkan Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, semua dengan bait Allahnya dihancurkan, ya. Tetapi Allah juga walaupun mendatangkan Nebukadnezar masih memikirkan, ya, udah tunduk aja, takluk kepada Raja Babel, nanti aku akan pelihara hidupmu. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah punya rencana masa depan tetap bagi umatnya, ya. Ya tentunya bagi yang taat, ya. Bagi yang taat. Kalau yang tidak taat, ya hancur, binasa. Ada banyak orang di Yerusalem yang taat dan tidak taat, sama seperti di zaman sekarang kita ini, ya. Ada orang Kristen yang taat, ada orang Kristen juga yang tidak taat, saudara. Bagi orang-orang Kristen yang taat dan mau tunduk kepada Tuhan, itulah yang Tuhan sediakan masa depan yang indah, ya. Masa depan yang indah, ya, yang penuh harapan, saudara. Yang ketiga itu poinnya, ya. Allah punya rencana yang indah bagi setiap orang yang taat dan mengasihi Dia. Mari kita baca nas pembimbing kita ini, ya, sekali lagi. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, zaman hancur-hancuran waktu Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, siapa yang dipelihara Tuhan? Orang-orang yang tidak taat, yang tidak dengar firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, ya hancur, ya. Hidupnya menderita, bahkan sengsara. Kalau nggak kena pedang, ya kelaparan. Kalau nggak kelaparan, kena penyakit sampar, ya.
Tapi siapa yang dipelihara oleh Tuhan? Yang nyata, saudara. Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego. Ya, itu orang-orang tawanan. Ya. Mereka bahkan menjadi terkenal. Ya, bisa mempengaruhi banyak orang, termasuk Nebukadnezar sendiri. Ya, Nebukadnezar itu, kalau menurut saya, dia kemudian bertobat, ya, karena dia mengenal Allah semesta alam ini. Lewat siapa? Lewat Daniel. Daniel di Babel jadi tawanan itu dipakai Tuhan untuk melayani, menafsirkan mimpi-mimpi yang diimpikan oleh Nebukadnezar, sehingga Nebukadnezar itu begitu kagum kepada Allahnya Daniel. Ya, nah itu saudara, ya, bedanya orang yang mau dengar firman Tuhan, taat, setia, dan yang tidak. Ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Yang kedua, Allah punya aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi oleh siapapun. Ya. Yang ketiga, Allah punya rencana yang indah bagi setiap orang yang taat dan mengasihi Dia. Bandingkan dengan ayat hafalan kita, Roma 8 ayat 28. Ya, mari kita membaca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, waktu saya masih muda, ya, ketika saya ditangkap oleh Tuhan Yesus, ketika bertobat, ketika dengar firman Tuhan, saya belajar taat. Walaupun waktu itu sulit, ya, masih ada banyak hutang di sana sini, menderita, ya, sebatang kara. Ada saudara-saudara sih, tetapi kan berbeda dengan orang tua, ya. Tapi belajar taat, saudara. Tuhan membereskan hidup saya, ya. Tuhan membereskan hidup saya dari soal-soal materi sampai ke hal-hal rohani, dan Tuhan mereka-reka yang baik bagi saya sampai saat ini, saudara. Jadi firman Tuhan ini betul, ya dan amin, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mengasihi Dia saja, tunduk, taat, setia, mengasihi Dia, semakin mengasihi Dia, bahkan sampai kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Tuhan mereka-reka yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu.